Ada orang yang bertanya, Bu, kenapa kita lahir dari datuk yang satu, kulit kita kok bisa berbeda-beda warnanya? Padahal datuknya Adam, ibunya Hawa. Kenapa kita berbeda-beda? Ternyata ini sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Imam Ahmad berkata, Yahya dan Muhad bin Ja'far memberitahu kami, Auf memberitahu kami, Qasamah bin Zuhair memberitahu kami dari Abu Musa, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari sebuah genggaman yang diambil dari seluruh muka bumi. Jadi tanah penciptaan Adam itu, Pak, diambil dari seluruh penjuru muka bumi. Kemudian kalian datang, kata Rasulullah, berdasarkan kadar tanahnya. Ada yang berwarna merah, ada yang putih, ada yang hitam, atau kombinasi di antara itu. Ada yang buruk, ada yang baik, ada yang mudah, ada yang sedih, dan ada di antara itu semua. Jadi hadis ini cukup menerangkan bahwa kita ini datang sesuai dengan kadar tanahnya, itulah sesuai warna kulitnya, Pak. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ini hadis riwayat As-Sa'di menyebutkan dari Abu Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, Allah memerintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, turunlah engkau ke bumi, ambil tanah dari seluruh muka bumi ini untuk aku jadikan bahan penciptaan manusia. Malaikat Jibril turun, Pak. Waktu malaikat Jibril mau ngambil tanah, bumi protes. Apa kata bumi? Wahai Jibril, mengapa engkau akan mengurangi aku? Mengapa engkau sakiti aku? Kata Jibril, aku diperintah Allah untuk mengambilmu. Tidak bisa Jibril, aku berlindung kepada Allah dari engkau menyakiti aku. Karena bumi berlindung kepada Allah, maka malaikat Jibril pun nyerah. Ya sudah, kalau kau berlindung kepada Allah, aku pun tidak mau mengambilmu. Gagal malaikat Jibril mengambil bahan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Diutus lagi oleh Allah malaikat Mikail. Nah, jadi Allah, Bu, tidak pemarah, Pak. Kalau memang nggak berhasil, karena bumi pun berlindung kepada Allah, Allah tidak marah kepada malaikat Jibril. Jadi ini juga bisa ditiru oleh para pimpinan. Tidak selamanya harus memarahi bawahan jika tidak bisa melakukan pekerjaan yang dia perintahkan atau tidak sesuai hasilnya. Diutus malaikat Mikail. Begitu malaikat Mikail mau mengambil tanah di bumi ini, bumi kembali protes. Tadi Jibril yang kemari, sekarang kau pula lagi Mikail. Jangan kau kurangi aku, jangan kau sakiti aku. Aku berlindung kepada Allah Mikail dari engkau menyakiti aku. Karena bumi berlindung kepada Allah, malaikat Mikail, ya udahlah, kalau memang tidak dapat, tidaklah. Akhirnya malaikat Mikail pun pulang kepada Allah tanpa membawa tanah untuk penciptaan manusia. Kemudian yang ketiga, Allah menyuruh malaikat maut, Israel, ambil tanah di bumi. Malaikat Israel mengambil tanah. Capek bumi menjerit, Pak, tidak peduli dia ambilnya semua. Mengapa kau ingin menyakiti aku, Israel? Mengapa kau ingin mengambil aku? Aku berlindung kepada Allah dari engkau menyakiti aku. Kata malaikat Israel, aku pun tidak akan kembali kepada Allah sebelum aku melaksanakan perintahnya. Jadi yang berhasil mengambil bahan penciptaan manusia ini adalah malaikat maut. Maka hati-hati, Pak. Kalau malaikat maut, karena malaikat maut yang berhasil, jadi malaikat maut ini tidak ada segan-segannya untuk mencabut nyawa manusia. Kalau Rasulullah, ia minta izin malaikat maut, Pak, boleh nggak dicabut nyawanya? Tapi kalau kita ini, Pak, di mana tempat, Pak, tidak peduli. Jadi karena malaikat maut ini, itulah hubungan kita dekatnya dengan malaikat maut itu, karena memang dia yang berhasil mengambil bahan penciptaan manusia. Nah, ini hadis yang kedua. Nah, setelah tanah itu sampai ke tangan Allah, kemudian dicampur tanah-tanah tadi,
Inni khaliqu basyarum min tin. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Jadi kita tidak dari monyet, Pak, seperti yang disangkakan oleh ahli sejarah. Allah sendiri mengatakan sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Ini di dalam surat Shad ayat 71-72. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Jadi dikasih tahu Allah, loh ini nanti kalau jadi, kalau aku tiupkan ruh ke dalamnya, aku perintahkan sujud, kalian sujud. Kata Allah kepada malaikat, baik ya Allah, kami akan mengikuti perintahmu. Sami'na wa ata'na. Maka Allah bentuklah jasad Nabi Adam. Berapa tingginya? 60 hasta, lebih kurang 30 meter, Pak. Setelah jasad terbentuk, Allah tidak langsung meniupkan ruh ke dalamnya, Pak. Dibiarkan jasad ini selama 40 tahun tanpa ruh. Itulah dikatakan Allah dalam hadis qudsi bahwa batas manusia ini berubah 40 tahun. Kalau sempat dah umur 40 tahun tidak ada tanda-tanda untuk berbuat baik, siap-siap masuk neraka jahanam. Jadi kalau orang, Bu, sudah lewat 40 tahun enggak juga rasanya sholat, kemungkinan untuk berubah sudah sulit, Pak. Nah, jadi ini batasnya 40. Kalau kita tanyakan ketampanan Nabi Adam, Rasulullah ketika Isra, apa kata Rasulullah? Aku berjumpa dengan Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf ketampanannya separuh Nabi Adam. Tuh Pak, bayangkan gantengnya Nabi Adam itu, Pak. Nabi Yusuf itu separuhnya Nabi Adam. Sedangkan yang separuhnya saja itu sudah membuat ibu-ibu di masa Nabi Yusuf mengiris tangannya sendiri loh, Pak. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Untung waktu zaman Nabi Adam tuh perempuan hanya Hawa, Pak. Kalau sempat mungkin tak motong kepala perempuan mungkin, Bu. Lihat ketampanan Nabi Adam. Udah tinggi 60 hasta, ganteng pula. Kalau kita nanti lanjut kajian ini ya, Bu ya. Yang selevel cantiknya sama Hawa itu hanya Siti Sarah. Itu berapa jauhnya, Pak? Jadi udah istri Nabi Adam ini cantik, berapa generasi baru ketemu perempuan cantik lagi? Itulah waktu masa Nabi Ibrahim. Siti Sarah inilah istri yang juga kecantikannya hampir selevel dengan Siti Hawa. Masih dalam kitab ini juga, Pak. Nah, kita balik lagi nih, Pak. Selama 40 tahun jasad Nabi Adam itu berdiri, diam aja itu, Pak. Tidak ada, dimatang-matangkan, Pak, diangin-anginkan istilahnya, supaya makin kokoh. Malaikat berkata kepada iblis, Azazil. Jadi nama iblis ini kan Azazil, Pak. Makhluk yang dekat dengan Allah. Sampai malaikat sangat segan dengan iblis ini dulu, Pak. Kalau ada apa-apa ngomongnya ke iblis dulu, nanti iblis baru menyampaikan ke Allah. Azazil, ya, makhluk ini sungguh berbeda dengan kita. Kami takut melihatnya. Jadi malaikat mengatakan kami takut melihat jasad ini. Kata iblis, jangan khawatir. Aku akan mencoba makhluk ini apa dia sebetulnya. Maka iblis masuk dari lubang hidung, brojol, tembus ke lubang ekor, Pak. Keluar dia balik. Apa kata iblis? Wah, ini memang aneh ini. Ini tidak bisa aku kuasai. Jadi sebetulnya kita ini tidak bisa dikuasai iblis, Pak. Nah, ketika kita berwudu, apa kata Rasulullah? Sempurnakan wudumu dengan beristinsya. Hirup air ke dalam hidung, keluarkan. Karena di situ dia bersarang, Pak. Iblis itu masuk dari hidung. Jadi setiap kali kita berwudu, dipesankan oleh Rasulullah, beristinsya lah. Hirup air, istinsar, keluarkan. Jadi, Bu, dia masuk dari hidung, tembus ke ekor. Jadi dia tidak bisa sebetulnya di badan kita nih, Pak. Dia tidak bisa bersarang. Cuman kadang kita yang bekerja sama dengan iblis ini, Pak, sehingga dia betah dia di badan kita, anak-anak buahnya ramai-ramai di badan kita ini. Karena apa? Kita yang mengajak mereka untuk ke kita. Salah satunya menguap, tidak menutup, Pak. Padahal dari sampai Rasulullah, jika menguap
usahakan sekuatnya untuk menutupnya, karena pada saat itu iblis bisa masuk. Kemudian Pak, dicoba oleh iblis memukul jasad Adam yang kosong ini, dipukul. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Tembikar, Bapak Ibu tahu keramik itu, Bu? Seperti itulah tubuh kita ini dipandang oleh iblis, Pak. Keras. Dia coba memukul, rupanya sekeras tembikar. Artinya kita ini sangat kokoh sebetulnya, Bu. Iblis tidak mampu sebenarnya sama kita ini, Pak. Nah, iblis tidak mampu untuk menguasai Adam. Dipukul, berdentang. Artinya apa? Adam waktu itu belum ada ruh, belum punya dosa. Jadi maksudnya Pak, kalau semakin minim dosa yang kita buat, maka semakin kecil kemungkinan iblis bisa menguasai kita. Tapi pintu-pintu iblis masuk ke dalam diri kita ini Pak, dalam hadis lain lagi disebutkan, ketika kapal Nabi Nuh selesai dibuat, semua sahabat sudah dimasukkan Nabi Nuh ke dalam kapal. Tiba-tiba Nabi Nuh terkejut melihat seorang orang tua, mulutnya seperti mulut sapi. Ini bukan sahabat aku nih, baru kali ini aku lihat manusia seperti ini, mulut seperti mulut sapi. Ditanya oleh Nuh, siapa kamu dan siapa yang menaikkan kamu ke atas kapal ini? Orang itu menjawab, aku naik ke kapal kamu ini Nuh terpaksa, karena Allah yang memerintahkan aku. Tapi aku sambilan juga, aku ingin badan sahabatmu bersamamu, hati mereka bersamaku. Baru sadar Nabi Nuh, ternyata yang naik ini iblis laknatullah alaih. Keluar kamu, turun. Oh tunggu dulu Nuh, aku kan juga diperintah Allah. Aku diperintahkan Allah untuk memberitahu bagaimana kami bisa melemahkan anak cucu Adam ini. Setaat apapun kalian beribadah Nuh, selama sifat ini ada dalam hati kalian, kalian tidak akan pernah mampu mengalahkan kami. Dia 5 Nuh, cuman maaf, aku hanya menyampaikan 3, karena yang 2 itu senjata pamungkas aku Nuh. Jadi dia 5 kata iblis, cuman 3 yang cuman bisa disampaikannya. Kalau yang 2 ini enggak, ini rahasia kami betul Nuh. Turun malaikat Jibril Pak, wahai Nuh, ajak nego. Kau tidak butuh yang 3 itu. Suruh dia yang 2 sampaikan, yang 3 simpan. Akhirnya Nabi Nuh nego Pak. Gini aja lah iblis, bagaimana kalau 2 yang kau simpan itu ditukar sama yang 3? Yang 3 itu simpan, yang 2 sampaikan. Kan cukup banyak yang kau simpan jadinya. Oh baik, rupanya ada juga bodohnya iblis ini Pak. Padahal Nabi Nuh dapat bocoran dari malaikat Jibril. Baik Nuh, ini cukup adil, 3, kemudian aku memberikannya 2. Yang pertama Nuh, tidak akan pernah bisa anak cucu Adam mengalahkan aku setaat apapun mereka ibadah, kalau di hati mereka masih ada iri hati, hasad dengki kepada sesamanya. Apa kata Nabi Nuh? Kenapa kok gara-gara iri hati, hasad dengki kami tidak bisa mengalahkanmu? Nuh, ini dosa paling tua langit dan bumi Nuh. Aku diusir dari surga, kau tahu gara-gara apa Nuh? Aku iri kan sama Adam. Aku iri sama Adam, itulah dosa pertama Pak. Makanya aku terusir, karena aku iri hati kepada Adam, aku diusir dari surga. Baik kata Nuh. Kemudian apa yang kedua? Dijawab oleh iblis, rakus. Kenapa dengan rakus kami tidak bisa mengalahkanmu? Kau tahu enggak Nuh, Adam itu apa lagi yang kurang di surga? Semua ada. Aku bisikkan saja sedikit kerakusan, makan buah khuldi. Gara-gara yang kecil ini kena dia. Nah ini bahayanya rakus itu Bu. Orang Pak kalau sudah kena ini, udah sebanyak itu hartanya, gara-gara yang sedikit malah masuk jadinya. Itu yang bahaya itu Pak. Karena ingin, akhirnya gara-gara yang sedikit malah kena jadinya. Itulah bahayanya kerakusan. Nah 2 inilah yang dikatakan dalam hadis ini, bagaimana cara iblis menghancurkan kita, iri hati, hasad dengki. Barulah Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam.
Jadi dalam hadis ini Pak disebutkan Nabi Adam itu dimasukkan ruhnya melalui kepala. Jadi kepala duluan dimasukkan dari arah kepala. Setelah ditiupkan dari kepala, turun sampai ke mata sejajar telinga. Begitu ruh sampai di mata, Nabi Adam langsung melihat buah-buahan surga. Bukan main tertariknya Nabi Adam melihat buah-buahan surga itu. Susah dia, memang betul-betul terbelalak Nabi Adam melihat surga. Karena kita tahu Bu, apa kata Rasulullah? Serendah-rendahnya surga, semewah-mewah raja di dunia. Itulah fasilitas paling rendah besok. Anggaplah kita nih Pak dapat surga yang paling rendah aja, itu sudah semewah-mewah raja di dunia. Ada yang ngurut tangan, ngurut kaki, yang gitulah semewah raja di dunia Pak ya. Apa mau diambilin semua, difasilitasi, itu yang paling rendah aja. Apalagi Nabi Adam melihat dalam bentuk utuh seperti itu Pak, semua kenikmatan. Mata Nabi Adam tidak tahan. Terus ruh turun ke hidung. Begitu sampai di hidung, Nabi Adam pun bersin. Di saat bersin itulah kata Allah, wahai Adam, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu zikir tua Pak. Jadi zikir tua nomor 2 itu alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama apa? Ketika malaikat mengangkat aras Allah, keberatan malaikat mengangkat aras Allah, kemudian kata Allah, ucapkanlah oleh kalian subhanallah. Maka malaikat sambil mengangkat aras mengucapkan subhanallah, subhanallah, hingga aras itu terasa ringan. Jadi kalau kita ada beban berat, masalah berat, mungkin subhanallah ini boleh kita perbanyak daripada biasanya. Zikir nomor 2 alhamdulillahirabbil alamin ketika Nabi Adam bersin. Zikir nomor 3 ketika Nabi Nuh diutus kepada kaumnya untuk mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Zikir nomor 4 Allahu Akbar ketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, diganti Allah menjadi kambing kibas. Di saat itulah Nabi Ibrahim saking gembiranya mengucapkan Allahu Akbar. Hal ini diceritakan Jibril kepada Rasulullah. Takjub Rasulullah lihat sejarah zikir itu Pak. Rasulullah pun mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Komplitlah zikir itu Pak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Turun terus. Ruh sampai ke mulut, terus turun sampai di perut. Mata sudah melihat buah-buahan surga. Begitu sampai di perut, terasa lapar Nabi Adam, langsung dia loncat, sementara ruh belum sampai ke kaki. Disitulah terjatuh Nabi Adam, karena ruh belum sampai kaki Pak. Apa kata Allah? Khuliqal insanu min ajal. Surah Al-Anbiya ayat 37. Manusia itu dijadikan tergesa-gesa. Jadi apa kata Rasulullah? Ketenangan dari Allah, tergesa-gesa dari iblis.